Ada yang terjun tapi bukan air. Apakah itu? Ternyata IHSG jawabannya. Hai semuanya, kita ketemu lagi di channel saya William Martanto. Tadi bagian depan mungkin akan ada respon kurang lebih ada 4 ya, dimana mungkin ada respon yang kalau kata oh ini si William lagi iseng, atau ada yang bilang ini si William lagi mau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan gambar tadi, air terjun ternyata IHSG yang terjun. Atau mungkin ada sebagian yang lagi punya posisi akan bilang ini orang setan tukang tebar-tebar fear, gue lagi pusing market turun gitu kan. Dan topik video atau vlog hari ini saya buat khusus untuk semua teman-teman yang akan mengalami kondisi seperti ini masa depan ataupun di saat yang sedang berjalan, yaitu tentang emosi pelaku pasar atau trader yang seringkali disebut dengan fear and greed. Dan ini salah satu topik yang saya sempat bahas, itu Taof Bandarmologi. Cuma di sini bagian yang lebih dalam untuk supaya teman-teman bisa kenalin diri sendiri, dan ketika market sedang mengalami suatu hal, teman-teman bisa ambil keputusan lebih rasional sesuai dengan kondisi market. Jadi nggak karena saat ini di market IHSG lagi turun, lalu pada bawahnya panik, stres, cut loss ke asal-asalan. Well, saya nggak bilang cut loss itu salah. Cut loss itu bentuk perlindungan aset ketika memang harus melakukan itu daripada merugi lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya terlalu sering juga bukan sesuatu yang baik, itu kita tahu juga. Sedangkan kalau sebelum IHSG turun, lagi naik, seperti gambar yang tadi depan itu, orang biasanya lagi greedy banget ya, serakah, belanja terus akhirnya lupa. Ternyata kita tuh lagi sentimen dunia, resesi tahun 2020 ini, baru sadarnya sekarang pas turun. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, supaya nggak terlalu jadi membahayakan, karena ada saya faktor emosi dan dihindari atau dihilangkan tuh nggak bisa. Tapi bisa kita kendalikan, dan ketika kita bisa kendalikan, itu justru jadi menyelamatkan buat kita juga. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa sadar potensi tersebut dan bisa mengendalikan diri lebih baik? Terkadang dari sekian banyak ilmu analisa saham, pendekatan ini itu, orang suka bilang money management and psikologi trading itu lebih memegang peran, karena ya kembali pada si pengguna ilmunya, dan saya setuju banget. Itu kenapa saya juga kalau ada yang minta diajarin mana mau macam-macam, saya ajarin dan saya bilang, lu jangan merasa gua ajarin bilang hasilnya harus sama, karena itu kembali lu bagaimana terapinnya. Ilmu dari gua mungkin gua ajarin semua, tapi tetap aja keberhasilan lu di tangan lu sendiri. Dan itu sangat fair, karena belum tentu kita beli saham yang sama, belum tentu kita jual di harga yang sama, belum tentu sepandangan yang sama gitu kan. Jadi jelas sekali bahwa fear and greed, mindful mindset itu sangat memegang peran dalam keberhasilan kita juga. Dan seperti pengertian bahasa Inggrisnya aja, sederhananya, fear itu takut, greed itu serakah. Bahkan Warren Buffett pun pernah bilang, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Jadi serakah itu saat orang lain takut, dan justru harus takut saat orang lain serakah. Itu sangat menjelaskan bahwa kondisi dimana kalau lagi uptrend harusnya kita jualan, kalau lagi downtrend itulah kita belanja. Jangan sampai terbalik, lagi downtrend lo cut loss, lagi uptrend lo beli. Kira-kira kayak ulat yang di iklan pucuk gitu ya, pucuk nyangkut. Nah, jadi sesuai dengan namanya, kondisi tersebut juga sangat jelas sekali terlihat pada saat tren market tertentu, di mana fear itu datang saat market lagi turun, sedangkan greed datang ya karena lagi naik. Dan biasanya nggak jauh-jauh, itu berujung dengan rasa penyesalan. Misalnya fear itu habis beli, baru sadar, kok gue beli saham ini, baru cek, ternyata berita jelek, atau teknikalnya downtrend, baru nyesal takut. Atau greed itu datangnya juga rasa nyesal ketika habis beli, niatnya ngetes beberapa lot doang, tau-tau naiknya luar biasa dibanding yang dianalisa capek-capek. Akhirnya rasa greedy-nya datang, beli banyak, mungkin malah pakai trading limit, atau ya yang nggak seharusnya dana yang di luar yang kita rencanakan, di luar daripada trading plan, udah mulai nggak mikirin resiko kiri kanan, pokoknya gebuk aja semuanya, pikir biar untung sebesar-besarnya, ternyata gagal juga. Nggak selalu gagal, namun seringkali fear and greed ini lebih sangat dihindari karena memang kebanyakan orang berakhir dengan penyesalan ketika mengikuti fear and greed tersebut. Nah, sebenarnya apa itu yang menyebabkan fear and greed itu datang? Sebenarnya sederhananya, dasarnya pertama, satu, kita sadar kita udah salah beraksi. Kedua, kita sedang mengasihani diri atau justru malah mau memanjakan diri.
tergantung kondisi yang lagi muncul ya. Mengasihani diri ya ketika sedang fear datang atau rasa takut itu datang. Atau malah terbaliknya saat greedy-nya lagi terbangun, lagi bekerja dalam diri kita, pengen lebih dan lebih, kita manjain diri sendiri. Ya, kenapa enggak kalau bisa naik lagi misalnya. Beli lagi banyakin. Limit coba gitu kan. Atau nih sepi tapi sideways sahamnya, gue yang beli banyak siapa tahu bisa bantu likuiditas. Pasti ada aja alasannya. Dan kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya juga pernah ngalamin hal seperti itu dan juga nyesel gitu ya. Jadi memang kalau di pasar modal tuh orang bilang buat belajar, saya bilang ya antara belajar nyesel atau belajar kapok. Karena kalau belajar trading tiap hari juga itu kerjaan kita. Ya, antara belajar nyesel menjalani satu hal atau belajar kapok ganti cara lain. Ujung-ujungnya mungkin ada penyesalan lagi, baru ketemu oh inilah jalan trading gua gitu kan. Jadi di sini saya akan ajarin sederhana banget. Kita ambil contoh, misalnya waktu ada sentimen atau berita tentang Bank Bukopin ya, yang dipegang oleh Bank Kokmin, Bank Korea, di iklan juga pakai BTS ya, saya nggak tahu itu K-pop siapa aja, nggak nonton juga. Orang langsung ekspektasinya tinggi, gitu kan. Orang pikir habis ini BBKP mungkin setara dengan bank-bank kelas buku 4 gitu kan, mulai beli. Ternyata setelah naik harganya turun. Pada saat naik pasti semua orang berpikir ini gue nggak boleh ketinggalan momen. Jadi ketika turun mungkin malah menyesal, harusnya gue nunggu lamaan dikit gitu ya. Dan mengenai beberapa orang yang bertanya apakah BBKP akan naik terus, buat saya sih bisa aja kalau emang sentimennya kuat banget. Namun di saat pandemi seperti ini, kalau sesekali ada koreksi, hal yang wajar, tinggal strategi kita bagaimana. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut saya akan buka sedikit chart dari saham BBKP tersebut. Nah, ini saya ngambil dari website CNBC Indonesia ya. Kebetulan yang lebih menjelaskan juga langsung dari judulnya, kurang lebih intinya adalah miliki 67% saham KB Kokmin Korean Bank ya, akan kuasai Bank Bukopin. Ya kan pasti ada yang harap kalau saham bank, perusahaan bank gitu ada yang beli dan itu juga bank besar. Mungkin harapannya ke depannya akan bagus banget. Ya berharap nggak ada salahnya. Memang pastinya kalau sampai ada aksi penguasaan perusahaan seperti itu, pasti harapannya ke depannya bisa growingnya luar biasa gitu kan. Dan pasti estimasinya orang pengen punya sahamnya juga, pengen ngerasain cuannya kayak apa sih kira-kira. Dan nggak bercanda ya, kurang lebih dari April 2020 sampai kurang lebih di awal September saham BBKP itu sekitar 80-an sampai mendekati 300, nyaris 4 kali lipat naiknya. Sentimen Bank Kokmin itu sendiri kurang lebih di pertengahan ya, antara di sekitar bulan Juli Agustus, sehingga tuh ada 2 candlestick panjang luar biasa, itu salah satu pendorongnya. Tuh di situ kelihatan banget pasti yang greedy banyak banget di sana. Kalau enggak ya nggak akan naik sampai gila-gilaan kayak begitu. Nah tadi kan saya udah bilang fear and greed tuh sebenarnya diikutin nggak salah, karena memang nggak mungkin nggak ada di dalam hati atau emosi kita saat melihat pergerakan harga saham itu pasti ada. Even saya pun biarpun dibilang tenang banget saat hadapin market, sekali-sekali juga ada rasa pengen ngikutin juga gitu. Ketika harga saham turun, misalnya saya lagi pegang, mungkin sekali-sekali ada rasa takutnya juga. Atau pas lagi naik mungkin nyesel juga, kenapa gua nggak beli banyak kan. Tapi yaudahlah, kira-kira saya pikir yang penting gua cuan aja. Atau kalau harus cut loss, ya udah yang penting rugi gua nggak makin dalam, itu lebih baik gitu kan, namanya juga trading tuh tujuannya. Nah jadi tentang fear and greed gimana kendaliannya, kita bicara dari segi greed dulu ya, karena market kita yang coba boleh buy nggak bisa short sell, otomatis bikin kita lebih sering berharap harga yang naik, bukan berharap harga yang turun. Itu jarang banget, biasanya kalau ada bener-bener lagi porto kosong baru orang berharap harga turun supaya bisa beli semurah-murahnya. Tapi saat lagi naik, greedy yang muncul. Nah, beberapa tips dari saya. Pertama, ingat, kalau memang saham itu akan naik, nggak ada kata terlambat beli besok, daripada uber-uberan di harga tertinggi. Karena faktanya kadang-kadang saham yang lagi uptrend sekalipun, itu kan pergerakannya zigzag. Artinya apa? Habis naik, ada masa koreksi sehat, baru naik lagi. Kalau misalnya kalian mau tunggu besok, dan dikasih koreksi, tidakkah itu lebih baik? Walaupun lebih murah beberapa persen, itu sangat berpengaruh kalau Anda belinya besar. Atau ya pun modal kecil pun sebenarnya sangat terasa ketika bisa beli saat koreksi. Dan besoknya naik lagi akan lebih baik. Itu salah satu cara mengendalikan greed yang saya sering ajarin ke orang-orang.
Ya simpelnya gini loh, kalau lu bilang tuh saham pasti naik besok, dan sudah yakin banget, sudah analisa pede banget pasti naik besok, beli besok pun nggak ada salah ya daripada uber-uberan di harga di hari ini. Karena bisa aja kadang-kadang saham yang udah naik tinggi hari ini, siang ini, sorenya diturunin. Tahu-tahu dapatnya di harga tertinggi. Nah, jadi cara untuk mengendalikan greed itu pertama adalah ingat masih ada hari esok. Dan itu nggak bercanda. Jadi ingat kalau memang yakin kondisinya persis, pede, optimis, nggak ada kata terlambat. Bahkan dalam analisa teknikal dikenal istilah lebih baik telat tapi confirm daripada gambling gitu ya. Lebih baik telat tapi confirm. Jadi kadang-kadang kalau yang pakai MA crossing, tunggu crossing dulu baru beli. Ya itulah kenapa, karena mereka butuh konfirmasi dari indikator. Nah, grade itu sendiri juga bisa dikendalikan dengan pengalaman. Misalnya, ini memang kalau yang satu ini khusus mereka yang pernah berbuat salah dengan mengikuti greedy ini. Ketika lagi mau serakah beli, coba ingat, pernah salah nggak? Kalau pernah salah karena ngikutin greedy itu, rasa serakah itu biasanya kalau bisa ngontrol diri, akan ingat, oh ya gue pernah salah karena gue beli terlalu banyak, berakhir nggak bisa jualan, misalnya tiba-tiba bitnya hilang, atau jadi cut loss, atau malah suspend gitu ya, kita nggak tahu ya, kondisinya masing-masing kan beda pengalamannya. Namun kalau pernah berbuat kesalahan karena mengikuti rasa greed atau serakah itu, harusnya lebih bisa ngontrol diri. Sekarang kita akan bicara tentang situasi di mana kita takut atau fear ya. Nah, fear itu biasanya udah hampir pasti karena market lagi turun, atau yang cukup jarang terjadi adalah beli di harga ketinggian. Jadi intinya adalah kesadaran bahwa kita beli dengan menghadapi resiko tinggi, atau udah punya posisi takut berakhir rugi yang cukup dalam. Nah, biasanya di saat IHSG turun, seperti gambar yang di awal tadi, apa yang saya kerjakan bagi beberapa orang akan bilang, ini orang sengaja nebar-nebar fear, nakut-nakutin gua. Sebenarnya tidak bisa dibilang begitu juga. Kalau memang fakta lagi turun, kita bilang turun, itu bukan nebar fear, itu bicara fakta. Media pun akan bilang begitu sebenarnya kan. Akan beritakan IHSG turun, apakah itu nebar fear? Ya enggak, itu bicara fakta. Kecuali kalau lagi naik chart dari terbalikin dibilang turun, ya itu ngajak berantem. Tapi kalau misalnya memang ngomong fakta, itu bukan nebar fear. Nah, cara mengendalikannya pertama adalah satu, kalau misal kejadiannya seperti kayak saya tadi pasang gambar itu, ada yang kirimkan ke Anda gitu ya. Wah, IHSG calon turun nih, menurut gua turunnya sekian, sekian, sekian. Ingat, pertama itu analisa dia, kalau analisa Anda lain, cuek aja, percaya diri. Ya, karena salah satu dari kalian pasti ada yang benar. Misalnya, menurut teman kalian, IHSG akan turun lebih dalam. Menurut kalian IHSG turunnya terbatas besok rebound. Kalau sudah buat analisa sendiri, percayalah sama diri sendiri. Nggak perlu sampai gelut sama temen cuman gara-gara begituan, karena bawa rasa takut. Apa alasannya takut kalau kita bisa analisa sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fear-nya ini terbentuk karena faktor media, misalnya judul-judul beritanya bikin takut, atau habis baca malah takut, atau kasus misalnya, coba baca dulu secara lengkap dan pelajari apakah itu sentimen negatif temporer atau akan permanen terhadap misalnya image dari perusahaan, atau apakah itu benar-benar akan mematikan bisnisnya secara total. Kalau misalnya enggak, then nothing to fear. Ya, jadi kadang ada kondisi di mana kita lihat berita duluan langsung tarik garis besarnya, mati dah, ini bahaya nih saham. Ternyata enggak seseram yang ditakutin, gitu kan. Contohnya apa ya? Saya kebetulan belum ada contoh yang lagi berita jelek banget. Makanya saya pakai IHSG tadi. Karena biasanya yang gambar-gambaran chart itu kan kalau saat lagi turun orang bilang katanya yang chartis-chartis tuh pada ngadu garis gitu kan. Ini menurut gua support sekian, ngadu bawah. Ada yang ngadu bawah, ada yang ngadu atas gitu. Nah, selain menyadari bahwa kita bisa analisa sendiri dan itu kemungkinan temporer, fear bisa juga mengingatkan kita, diingatkan dengan menggunakan pengalaman kita. Sama seperti yang greed tadi, kalau kita pernah menyesal mengikuti rasa takut, coba ingat kembali, ngomong sama diri sendiri, lu mau ngulang lagi penyesalannya atau enggak. Kalau misalnya gejalanya ternyata sama dengan kejadian yang dulu. Sebagai contoh, dulu saya pernah cerita di vlog saya yang Bandarmologi versus Technical, saya menceritakan waktu tahun sekitar 2015 saya kalah. Gitu kan. Baru ngerti yang namanya bandarmologi itu setelah kejadian di situ. Saya punya penyesalan satu, saya buru-buru cut loss. Habis itu, saya bilang, seandainya gue belajar sedikit, mungkin rugi gue nggak separah itu. Nah, sejak itu,
saat market lagi crash begini, saya jauh lebih tenang. Karena saya sadar, satu, kondisinya mirip pada waktu itu. Waktu itu dengan sekarang. Mungkin ada yang bilang sentimennya beda. Saya nggak perlu sentimen, saya bicara pergerakan harga saham. Mirip. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Karena saya udah pernah punya pengalaman di sana, dan punya penyesalan, buru-buru stop loss, jauh lebih tenang. Ya. Dan saya juga pelajarin, apakah ini sesuatu yang bisa berlalu atau enggak. Memang kalau yang ngerti arus dana, ya kita sadar, abis market tuh ciri kayak gini loh. Kalau lagi downtrend, pasti pertama panic sell. Panic sell turun. Habis panic sell, jumlah orang yang buang-buangin saham pada waktu portofolionya akan kosong jadi cash semua, masuklah masa jenuh, sideways. Habis sideways, ketika sentimen negatif habis, mulai panic buy. Karena berpikir apa? Gue udah cash doang isinya saat ini. Berita jelek udah nggak ada. Takut apa lagi? Terjadilah panic buy. Jadi turun, datar, naik lagi. Ya kalau udah sadar kayak begitu, kita tinggal nunggu saat momen lagi datarnya untuk buy. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau saya pribadi dengan kondisi seperti itu. Ini adalah pengalaman saya dalam mengatasi fear. Karena dulu saya salah satu yang gampang panik juga, jujur aja dulu. Apalagi waktu awal-awal 2 tahun pertama, 1-2 tahun pertama saya belajar investasi saham, kena volatilitas tinggi itu langsung takutnya bukan main. Akhirnya setelah bisa kendalikan diri, ya udah lebih tenang. Dan walaupun kadang-kadang ada saham yang naiknya luar biasa, kadang saya bisa milih untuk gak terlalu ikutan, gak terlalu ke bawah rasa greedy-nya. Karena saya pikir ya udah kalau emang dia memang mau naik, ketika dia koreksi apa salahnya beli di support daripada ngadu tinggi. Karena orang lain pasti ada yang udah cuan, saya baru mulai 0%. Nah, jadi sebenarnya secara sederhananya tadi ya, dari pengalaman yang paling utama. Kalau yang belum punya pengalaman, ya perlu lebih teliti dan sedikit melihat ke depan. Terutama saat greedy yang muncul, karena kita cuma bisa fokus pada saat harga naik. Ketika kenaikan terlalu tinggi tadi, tanya, kalau memang besok yakin masih mau naik, carilah coba supportnya di berapa. Misalnya, ketika dapat di support, angkat lebih baik, karena biasanya jarak support sama harga tertinggi kemarin tuh cukup jauh. Jadi kita dapat diskon di saat lagi uptrend. Nah, itu sebenarnya sederhana banget untuk mengendalikan fear and greed, tanpa perlu meditasi sebenarnya sih, pengalaman aja juga cukup. Itu sudah sangat mengajarkan. Kiranya itu aja sharing singkat dari saya buat teman-teman. Dan memang ini dibuat khusus. Ini bulan September 2020. IHSG lagi drop. Ya banyak banget yang saya baca entah di grup, entah di forum. Lagi pada pasrah banget. Ya ini saya bukan ngejek ya. Maksudnya ya saya tahu semua orang pasti panik karena ini soal duit. Tapi kalau kita bisa sedikit melihat gambaran besar, kita bisa lebih tenang dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kalau memang sudah bisa baca market seperti yang saya bilang tadi, kendaliin fear and greed bukan berarti jadi nggak cut loss. Mungkin sewaktu-waktu bisa cut loss juga, tapi kita lebih tahu kapan melakukannya, dapat mengeksekusi buy or sell, take profit, stop loss di kondisi yang lebih baik. Ingat, selain kedisiplinan, mindset juga harus jalan. Dan selalu perhatikan atau perlakukan dengan tepat, tanpa penyesalan, analisa dulu. Karena yang kita perlakukan saat ini, yang sedang kita berikan, yang kita eksekusi itu adalah uang kita, uang yang untuk menghasilkan uang, trading gitu kan. Jadi harus lebih bijak. Kalau sekalinya kalah, ya itu punya kita juga. Orang bilang di pasar modal pakai uang dingin. Pada waktunya juga akan jadi uang kebutuhan juga. Namanya uang itu nggak bisa diatur, namanya kebutuhan kapan aja muncul. Kalau saya sih percaya begitu. Jadi harus lebih bijak dan sedikit lebih tegas di market. Kiranya itu aja sharing singkat dari saya. See you again.